semua dan selamat petang. Dan kami ucapkan selamat beribadah bagi semua kita yang hadir pada petang ini. Dan kami mengalu-alukan Anda bersama kami pada saat ini. Mari kita siapkan hati pribadi kita untuk masuk dalam ruang yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya.
sukacita bergelora. Amin. Mari semua menyanyikan. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hatiku. Na 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 na, na 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 na.
That is who you are.
semua, puji Tuhan, dimuliakan dan ditinggikan nama Yesus Kristus. Yesus Kristus memberkati semua kita pada hari ini. Salam kepada semua keluarga FC Sarawak, FC di Brunei, dan juga kepada yang hadir bersama di dalam talian pada hari ini. Tuhan memberkati. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama berkongsi firman Tuhan pada hari yang mulia ini. Dimuliakan dan ditinggikan nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Mari kita angkat tangan. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Pada hari ini kami mahu mengucap syukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaiki diri kami semakin hari kami semakin baik. Bukan kerana kekuatan kami, melainkan oleh Roh Kudus dan oleh firman-Mu yang berdiam dalam hati kami. Firman-Mu pelita yang sejati dan terang-Mu bagi jalan kami. Kami percaya pada hari ini Tuhan. Kami isytiharkan Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan hidup dan kuat. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terjadi. Yang buta akan melihat, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh akan berjalan. Inilah doa kami Tuhan. Mari kita bersama yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini kita melihat tema membangun iman. Membangun iman. Kita percaya pada hari ini saudara, saya dan saudara, iman kita sedang diuji. Adakah perkara virus, penyakit COVID-19 menguji iman kita, ataupun perkara-perkara yang lain? Walau bagaimanapun saudara, saya dan saudara, saudara dan saya, pastikan iman kita tetap teguh. Ada amin saudara? Amin. Kita melihat di dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari saudara, kita mengenal Kristus secara pribadi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari saudara, kita mengenal Kristus secara pribadi. Bagaimana saudara dan saya kita dapat membangun di atasnya? Kita lihat di Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerosakan. Saudara dan saya, mari kita perhatikan baik-baik saudara. Cobaan rumah itu bukan menguji kualiti ataupun mutu bangunan itu saudara, tapi kedua-dua rumah itu mengalami badai, di mana dilanda angin dan banjir. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen, perjalanan hidup kita menuju ke surga, ada badainya saudara. Kita tidak bebas dari badai saudara.
Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bahawa untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara, apabila orang menunjukkan kepada saudara suatu jalan ke surga yang bebas, tiada hambatan, bebas dari kesusahan, hati-hati saudara, sebab orang itu menipu saudara. Jawapannya, orang yang bijaksana itu membangun di atas dasar batu, sedangkan orang yang bodoh itu membangun di atas pasir. Orang yang bijaksana itu membangun sedemikian rupa sehingga rumahnya tetap kukuh dan tidak goyah sama sekali ketika dihantam oleh badai. Tetapi bangunan orang bodoh itu sedemikian rupa sehingga rumahnya tidak cukup kuat. Saudara, apa artinya kita sebagai orang Kristen? Dasar iman kita sebagai orang Kristen. Mari kita balik pergi ke ayat Matius 7 ayat 24 tadi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi membangun di atas batu bererti mendengar dan melakukan perkataan atau pengajaran Yesus. Batu karang atau Yesus menjadi dasar bagi kehidupan kita, saudara. Bangun di atasnya, saudara. Dan kita akan melihat, dan saudara dan saya akan melakukan, mendengar. Dan kita lihat pada hari ini, saudara, kita akan sentiasa teguh. Dan saudara, kita harus rajin mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Rasul Paul berkata kepada jemaat di Efesus di dalam Kisah Para Rasul 20:32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih kurnia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Hanya firman Tuhan, tiada lain kecuali firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengarkan dan kemudian dilakukan, yang dipelajari dan kemudian diterap di dalam kehidupan, menjadi kita bangunan yang kuat. Dasarnya kerana Yesus Kristus. Kita merenung Yohanes 14 ayat 19 ini, saudara. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Dengan kata lain, Tuhan, Engkau berkata bahawa Engkau akan segera pergi meninggalkan kami, dan bahawa dunia tidak akan melihat Engkau lagi. Kalau begitu, dengan cara bagaimanakah Engkau akan mengatakan diri kepada kami, murid-murid-Mu, dan bukan kepada dunia, yaitu orang-orang yang bukan murid-Mu? Yesus menjawab pertanyaan itu, saudara. Yohanes 14:23. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Menuruti firman-Nya. Kunci itu yang disampaikan Tuhan. Itulah kunci jawaban Tuhan. Menuruti firman-Ku, kuncinya jawaban Tuhan. Di mana bila kita menuruti, kita murid-murid Yesus yang sejati. Itu bezanya kita dengan orang-orang dunia. Kerana kita menuruti firman dan juga perkataan Kristus. Di dalam ayat itu Tuhan mengatakan 4 perkara, saudara. Pertama, Tuhan ingin kita menjadi orang yang benar-benar menetaati firman Tuhan. Taat firman Tuhan, benar-benar menetaati firman Tuhan. Dan juga yang kedua, Tuhan inginkan kita
melihat sejauh mana kita menuruti firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dirinya kepada muridnya melalui firman Tuhan. Tuhan akan bersama. Tuhan akan mengatakan di dalam firman-Nya. Dan yang keempat, firman Tuhan, Bapa dan Anak akan datang ke dalam kehidupan kita dan diam bersama-sama dengan, akan datang ke dalam kehidupan kita dan diam bersama-sama dengan kita. Saudara dikasihi Tuhan, kasih kita diuji. Rasul Yohanes mengatakan 1 Yohanes 2 ayat 4 dan ayat 5. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tiada ada kebenaran. Tetapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Maukah saudara mengetahui dan mengukur berapa besar arti Tuhan bagi saudara? Caranya mudah sekali. Saudara hanya perlu bertanya kepada diri sendiri, berapa besarkah artinya firman Tuhan bagi saudara dan juga bagi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati saya boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa beberapa tahun ini dan sebelumnya saya telah mengalami dan menyaksikan pencurahan roh Tuhan. Karena itu saya percaya sepenuhnya bahwa seluruh 9 kurniaan Roh Kudus akan semakin nyata pada zaman ini, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya melalui nubuat, penglihatan, mimpi dan bentuk-bentuk penyataan wahyu yang bersifat supernatural. Kisah para Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahawa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, kita lihat dan juga percaya, saya dan saudara dan saya, bahwa Alkitab saluran yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada umatnya dan mengatakan diri, membimbing serta memberi petunjuk kepada kita. Saya percaya bahwa segala bentuk pewahyuan yang lain harus diperiksa lebih dulu apakah benar-benar sesuai dengan yang dikatakan Alkitab, dan hanya boleh kita terima apabila benar-benar sesuai dengan, hanya boleh kita terima apabila benar-benar sesuai dengan ajaran konsep dalam Alkitab. 1 Tesalonika 5:19 sampai 21. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, sebab kita tidak boleh memadamkan setiap gerakan Roh Kudus yang murni. Kita tidak boleh meremehkan nubuat-nubuat yang diberikan Roh Kudus. Namun kita harus selalu menguji setiap manifestasi Roh Kudus, dan setiap nubuat diucap dengan sesuai di dalam Alkitab. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit pajak.
Jadi Alkitab menjadi pengukur untuk menguji segala perkara. Janganlah sekali-sekali saudara menerima pengajaran atau wahyu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Tiada seorang pun, tiada kelompok, tiada organisasi dan tiada aliran gereja yang berhak mengubah firman Tuhan atau membatalkan atau menyimpang daripadanya. Sekira seseorang itu, kelompok itu, organisasi itu atau aliran gereja itu menyimpang dari firman Tuhan, maka mereka berada di dalam kegelapan. Alkitab mengingatkan kita, saudara dan saya juga, terjadinya peningkatan kegiatan gerakan Roh Kudus pada waktu yang sama akan juga terjadi peningkatan dalam kegiatan iblis dan roh-roh jahatnya yang selalu berusaha menghalang umat Tuhan dan rencana Tuhan di dunia. Kita melihat ini, saudara. Yesus berbicara mengenai akhir zaman, memberi pengingatan di dalam Matius 24 ayat 23 dan 25. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dulu. Tuhan juga mengatakannya kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pada hari ini, saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1-3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan mutrat lain, mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan, budaya pendusta-pendusta yang hatinya nalurinya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan terjadinya penyebaran ajaran palsu dan sesat. Siapa yang di belakang mereka ini adalah roh-roh jahat, setan-setan yang menyesatkan. Menurut Paulus, supaya kita tidak mudah tersesat, kita harus percaya dan mengenal kebenaran. Artinya kebenaran firman Tuhan. Melalui percaya dalam kebenaran Tuhan, kita dapat menolak segala pembentukan, penyimpangan dan kesesatan yang berasal dari iblis. Oleh itu, saudara, tanpa adanya iman sihat dan tanpa pengenalan yang sungguh-sungguh, pada hari ini kita akan mengalami bahaya, saudara. Di dalam Alkitab kita melihat, kalau kita tidak sungguh-sungguh merenung dan melihat, menikmati firman Tuhan, kita lihat kita akan di dalam bahaya. Oleh itu, saudara, kita perlu berpegang teguh kepada prinsip utama yang ditetapkan dalam Alkitab. Prinsipnya, saudara, firman Tuhan dan roh Tuhan selalu bekerja sama dengan sempurna. Jangan pisahkan firman dan roh, atau memisahkan roh dari firman. Bukanlah rencana Tuhan bahwa firman Tuhan itu harus terlepas dari roh, atau bahwa roh harus lepas dari firman. Bukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan, firman dan roh bekerja sama, disatukan. Mazmur 33 ayat 6.
oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala terdaranya. Kata nafas di sini merupakan terjemah dari kata Ibrani yang biasanya berarti roh. Tetapi dengan kata nafas itu kita mendapat satu gambaran yang tepat sekali mengenai cara bekerjanya roh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan keluar dari mulutnya, demikian juga rohnya, yaitu nafasnya. Setiap kali kita sebagai manusia membuka mulut untuk mengucapkan sesuatu perkataan, dengan cara inilah firman Tuhan dan roh Tuhan selalu bersama dan bersatu dengan sempurna dalam setiap tindakan Tuhan. Kita melihat ini, saudara, penyatuan firman dan roh Tuhan, roh Tuhan dan firman di dalam kisah penciptaannya. Kejadian 1 ayat 2. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan. Di ayat berikutnya kita baca, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Artinya firman Tuhan disampaikan. Tuhan mulai berkata terang. Lalu pada waktu firman dan roh itu disatu, maka terjadi satu penciptaan. Terang pun jadi dan kehendak Tuhan digenapi. Apa yang terjadi pada saat penciptaan yang ajaib itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya. Firman Tuhan dan roh Tuhan yang bergabung menjadi satu dalam kehidupan kita, dengan daya cipta didukung otoritas dan kuasa Tuhan sendiri. Kita diubah, kita dibangun oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan dan rohnya, Tuhan akan menyediakan segala keperluan dan akan melaksanakan kehendaknya dan rencananya sempurna bagi kehidupan kita. Tapi jika kita memisahkan yang satu yang lainnya, misalnya kita hanya mencari roh tanpa firman, atau hanya mempelajari firman secara terpisah dari roh, pasti kita akan menyimpang keluar dari rencana Tuhan. Pada akhirnya kita akan terjerumus ke dalam kebodohan dan kesesatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita, dan juga Tuhan inginkan hidup kita di dalam dasar Tuhan. Tuhan inginkan kehidupan kita mempunyai dasar Yesus Kristus. Ada dasar dalam hidup kita, diletakkan di dalam hidup kita Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Kerana tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana Yesus telah bekerja membangunkan kita, kerana Yesus ada bersama. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menegaskan kehidupan benar melalui Yesus Kristus. Bukan dimunasi gerejanya, dan juga bukan dari peraturan agamanya, tapi dasarnya Yesus Kristus. Jadi setiap orang Kristen harus secara pribadi harus mengalami Kristus, harus menerima pahayuan rohani tentang Kristus, kemudian menerima Kristus di dalam hatinya dan mengaku Kristus di mulutnya. Dengan caranya Kristus akan menjadi batu karang di mana seorang Kristen dapat membangun kehidupannya, imannya ada di atasnya. Jadi saudara, bangunlah iman saudara dan saya. Letakkan dasar Yesus Kristus di dalam hidup kita, dan kita biarkan Yesus Kristus menjadi gunung batuku, menjadi keselamatanku, harapanku, tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang,
Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatankan. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas persekutuan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerana dari mula dan akhir Tuhan beserta dengan kami. Kami dapat mendengar dan kami memberi hidup kami dibimbing akan firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan tiada di dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kalung langit ini tiada ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 12. Inilah doa kami Tuhan. Mari semua kita katakan amin. Mari kita bersama mengambil kejamuan kudus. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil kejamuan kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan hari ini. Kami mendengar firman Tuhan hari ini membentuk kami dan iman kami dibangunkan. Di dalam dasar kami, Yesus Kristus ada bersama kami. Pujian syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita berkata, kita makan. Sudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami kepada Tuhan. Berkat di semua kami Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin.